Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 61 hingga 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 61 hingga 65 ini mengisahkan tentang awal mula syaitan atau iblis dalam hal ini melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengganggu anak cucu Adam hingga hari kiamat, kecuali sedikit yang tidak diganggu. Dan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setan atau iblis untuk mengganggu umat manusia yang bisa diketahui, sehingga harusnya manusia mampu untuk menghindarinya. Karena sekali lagi, yang bisa diganggu adalah mereka-mereka tentu yang memang bisa diajak oleh iblis untuk menjadi temannya, untuk menemaninya di neraka jahanam. Dan upaya-upaya itu telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika iblis meminta untuk memberikan waktu hingga hari kiamat mengganggu anak cucu Adam. Meskipun sebagai balasannya kelak akan mendapatkan neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sedikit kita ulas. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat sujud kecuali iblis. Lantas kemudian iblis justru berkata, Qala asjudu liman khalaqta tina. Mengapa aku harus sujud kepada sesuatu yang terbuat dari tanah? Maka dari pernyataan iblis ini menunjukkan kesombongan dia, bentuk kesombongan dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu adalah hamba yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tercipta sebagai makhluk Allah yang paling mulia karena dia diciptakan dari api. Dan waktu itu malaikat hanya diciptakan dari cahaya. Maka kita ketahui bahwa sebetulnya iblis itu juga merupakan makhluk Allah dari bangsa jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Adalah iblis itu juga dari bangsa jin yang kemudian dia memfasah atau kemudian menghapus gitu ya, tidak taat lagi terhadap perintah Tuhannya. Nah, maka dari sini maka dia mendapat julukan iblis
yaitu hamba Allah dari bangsa jin yang senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya bangsa jin juga ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disematkan bahwa yang tidak taat dan selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah iblis. Sementara dulu iblis memiliki nama lain Ajazil, itu adalah hamba Allah yang juga taat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta malaikat iblis untuk sujud kepada makhluk ciptaan Allah yang baru yang bernama Adam yang terbuat dari tanah, malaikat begitu taatnya tetap melaksanakan perintah Allah, tetapi iblis ternyata ingkar. Dan ini adalah kesombongan dari iblis yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih tinggi daripada Adam yang hanya terbuat dari tanah. Maka sifat-sifat sombong itu merupakan sifat-sifat iblis. Nah, bisa saja teman-teman ada yang bertanya, apa sih bedanya iblis dengan setan? Ya, maka kalau setan itu sendiri tidak merujuk maknanya itu kepada suatu makhluk seperti manusia, seperti jin, seperti malaikat, ya, termasuk seperti iblis. Tapi setan itu lebih kepada sifat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, di surah yang lain, bahwa artinya setiap nabi itu memiliki musuh berupa setan dari manusia dan juga jin. Sehingga setan yang dimaksud di sini itu kok bisa melekat kepada manusia, melekat kepada jin, itu yang dimaksud adalah sifat-sifat setan, yaitu bentuk sifat dari setan yang senantiasa untuk menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran untuk tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jelas bahwa setan ya iblis, karena iblis dari bangsa jin yang mewarisi sifat-sifat setan. Begitu, sehingga tidak menjadi rancu. Baik, kembali lagi kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 61. Kemudian di ayat 62 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang perkataan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Nah, tidak cukup bahwa dia tidak mau untuk menyembah atau kemudian bersujud, ya. Bersujud kepada Adam, karena Adam itu hanya terbuat dari tanah, tetapi juga menanyakan gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inikah sesuatu yang engkau lebih muliakan ya daripada aku, gitu kata iblis. Karena dulu dia adalah yang paling mulia, tetapi kemudian kehadiran Adam ini seolah menjadi pesaingnya, sehingga mengatakan, inikah sesuatu yang engkau buat dari tanah yang justru engkau lebih muliakan daripada aku. Maka kemudian iblis menyatakan sekali lagi kesombongannya. Dan kemudian meneruskan, sekiranya engkau Allah memberikan aku waktu hingga hari kiamat kelak, maka aku akan menyesatkan anak keturunan dari Adam untuk menjadi pengikut-pengikutnya, maksudnya. Ya, kecuali hanya sedikit yang tidak. Illa qalila. Nah, kecuali hanya sedikit. Sehingga memang ada anak keturunan Adam yang bisa disesatkan dan itu jumlah sangat banyak, tapi juga ada yang ternyata tidak dan itu jumlahnya sedikit. Maka ketika kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat untuk menyesatkan umat manusia, anak cucu Adam, maka bagaimana respon Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-63 menjawab permintaan iblis ini dengan mengatakan atau berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Maka pergilah dan ajaklah gitu,
orang-orang anak cucu Adam untuk kemudian menjadi pengikutmu di antara mereka itu anak cucu Adam. Tapi ingat gitu bahwa ketika kelak hari kiamat ada balasan, yaitu apa? Neraka jahanam sebagai balasan bagi kamu setan atau iblis dan juga orang-orang yang menjadi pengikutmu. Dan itu adalah balasan yang cukup terhadap segala macam bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya diminta untuk taat tetapi justru kemudian malah ingkar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kelak, yaitu neraka jahanam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada iblis untuk menggoda manusia dan memperdaya manusia. Di ayat yang ke-64, wastafjiz man istata'ta minhum bisautika wa ajlim alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada iblis, wastafjiz man istata'ta minhum, maka perdayakanlah sesuai dengan kemampuanmu terhadap mereka. Dengan apa? Dengan suaramu. Nah, ini adalah upaya-upaya iblis untuk menggoda umat manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, termasuk kita. Yaitu dengan apa? Suara-suara yang diberikan oleh iblis kepada umat manusia. Maka cara iblis menggoda manusia yang pertama adalah dengan menggoda melalui suara yang disampaikan oleh iblis kepada kita semuanya. Maksudnya apa suara di sini? Yaitu suara berupa bisikan-bisikan. Ya, dimaknai sebagai bisikan-bisikan kepada manusia dari iblis. Agar apa bisikan ini? Tujuannya agar manusia itu menyimpang, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisikan-bisikan ini erat kaitannya mempengaruhi niat seseorang ketika mau melakukan suatu amal tertentu. Bisa saja awalnya itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena adanya bisikan-bisikan dari iblis maka keluarlah niat yang awalnya karena Allah justru karena yang lainnya. Sehingga amalnya tidak berguna karena niatnya salah. Ya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, yaitu dengan memberikan bisikan-bisikan. Nah, bisa saja kita semuanya ini ya tidak luput dari upaya iblis memberikan bisikan-bisikan kepada kita agar berbelok niatan baik kita karena Allah Subhanahu wa taala keluar dari niatan yang baik tersebut. Maka kita ya diminta gitu ya untuk kemudian senantiasa memperbaiki niat kita, memperbarui niat kita. Karena tadi ya iblis senantiasa berupaya agar kita menjadi pengikutnya dengan membisikkan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Nah, berikutnya adalah kerahkanlah pasukanmu untuk menggoda umat manusia keturunan Adam dengan pasukan yang berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Dan dalam tafsir maksud dengan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki ini adalah upaya iblis, kekuatan iblis. Nah, sebagai kekuatan ya karena di situ pasukan adalah kekuatan. Yang berkuda berarti yang berjalan cepat. Yang manusia berjalan berarti yang berjalan lambat. Artinya apa? Iblis bisa mengganggu manusia dengan kekuatannya, dengan jalan yang cepat, dengan jalan yang lambat. Karena bisa jadi ada anak cucu Adam yang digoda dengan cepat bisa kemudian langsung mengikuti keinginan dari iblis menjadi pengikutnya. Tapi ada juga yang kemudian sulit sehingga dilakukan dengan cara yang lambat-lambat agar tetap tujuannya
keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita termasuk bagian yang mana? Apakah kemudian ketika ada sesuatu kita kemudian diganggu dan terus kita cepat mengikutinya? Kemudian apakah kita yang sulit untuk diganggu sehingga kita itu diganggu dengan cara lambat terus-menerus itu? Tapi semoga kita tidak terpengaruh ya, di situ dan tetap istiqomah dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wasyarikhum fil amwali wal auladi wa idhum. Ya, ini yang ketiga dan yang keempat, yaitu bersekutu dengan umat manusia, anak cucu Adam, dalam hal apa? Harta, dan juga dalam hal masalah keturunan. Yang maksudnya di sini adalah bagaimana agar anak cucu Adam dalam memiliki harta, memiliki anak, ini diperoleh dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya jalan-jalan yang tidak diridhoi adalah memiliki harta dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dengan cara riba, dengan cara ya merampok, mengambil tanpa izin, dan banyak lagi caranya. Dan termasuk dengan berjudi gitu. Yang saat ini marak ya. Kalau judi dulu itu ketemu langsung, tapi sekarang dunia teknologi begitu berkembang, judi dilakukan secara online. Dan ini adalah upaya setan untuk menggoda manusia dengan mengajaknya berserikat, bersekutu dengan cara-cara memiliki harta yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk dengan bagaimana anak cucu Adam ini memiliki keturunan dengan jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ya, seperti apa jalannya? Yaitu misalnya, mohon maaf, memiliki keturunan dengan tidak melalui pernikahan yang diizinkan oleh Islam, ya, dengan cara berzina misalnya. Nah, itu adalah jalan yang tidak diridhoi gitu. Karena apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah jalan yang buruk gitu, seburuk-buruknya jalan. Dan itu bisa merusak ya nasab seseorang. Dan kemudian ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak meridhoi dan kemudian melarang aktivitas tersebut. Nah, ajakan-ajakan yang dilakukan oleh iblis adalah berserikat dengan manusia, boleh memiliki keturunan, tapi dengan mengikuti caranya, yaitu mengikuti jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah wa'idhum, artinya adalah setan itu memberikan janji-janji ya, kepada manusia. Dan inilah yang banyak membawa manusia dengan janji-janji setan itu. Ya, seperti janjikan, oke, kamu lakukan judi online, nanti bisa kaya mendadak, bisa cepat kaya, bisa dapat uang dengan jalan yang cepat. Karena jalan yang lambat-lambat itu sulit misalnya. Nah, itu adalah bagian dari janji-janji yang diberikan oleh iblis kepada manusia agar manusia mengikutinya dengan janji-janji tersebut. Dan ketika kemudian manusia itu mengikutinya, ya sudah, berarti terbuai dengan janji tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah janji setan itu kecuali hanya sendogoro belaka yang dipakai untuk memperdaya manusia itu tadi menjadi pengikutnya. Nah, itu teman-teman semuanya ya tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh iblis dalam hal menggoda manusia. Nah, maka berikutnya Allah mengabarkan bahwasanya segala macam upaya iblis yang dilakukan untuk menggoda umat manusia itu membutuhkan effort atau usaha, kekuatan. Ya. Dan kemudian ketika hamba-hamba Allah itu mengucapkan bahwasanya hanya kepada Allah sebagai pelindung. Dan ini adalah orang-orang yang kemudian tidak mudah digoda, tidak mudah untuk disesatkan. Karena apa? Menjadi bagian kecil ya anak cucu Adam yang bisa selamat dari godaan
godaan iblis. Salah satunya adalah orang yang memiliki apa yang disebut dengan keikhlasan, ya, menjadi orang yang mukhlis, orang yang beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini amatlah kita kesulitan bisa jadi untuk mengetahui bahwa kita sebetulnya dalam beribadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan. Bisa saja kita berupaya untuk ikhlas, tapi dalam kacamata kita ikhlas, tapi ketika kemudian dinilai ternyata oleh Allah itu bukan ikhlas. Sehingga ya kita hanya bisa berusaha agar kita senantiasa memperbarui niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Baik, demikian teman-teman semuanya kajian singkat tentang inti dari surah Al-Isra ayat 61 hingga 65, yang harapannya kita akhirnya mengetahui bagaimana sejarah sampai adanya iblis yang kemudian menggoda manusia, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat sebuah perjanjian ketika sampai hari kiamat dia akan menyesatkan umat manusia, anak cucu Adam, kecuali hanya sedikit yang tidak bisa disesatkan. Termasuk kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh iblis untuk mengganggu umat manusia yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan tahu upaya-upaya tadi, kita bisa memiliki upaya untuk bisa menghindar dari cara-cara iblis menggoda manusia, ya. Karena sudah tahu strateginya, maka kemudian kita memiliki upaya untuk menghadapi strategi yang dilakukan oleh iblis dalam menggoda kita semuanya. Dan termasuk kita perlu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita menjadi hamba-hambanya yang mukhlis, ya, hamba-hambanya yang ikhlas, sehingga kita bisa terhindar dari godaan setan, godaan iblis yang terkutuk. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.